tergantung orang itu, kamu kuat gak dilabeli fuckboy. Dan kalau kamu memang kuat yaudah tetap jalan, dan ya kalau kamu nggak kuat kamu mundur, cari yang bisa nerima kamu apa adanya, udah gitu aja. Maaf, aku sudah suka sama orang lain. Terus apakah kita suruh nunggu sampai goblok, sampai orang yang nikah? Fuckboy yang dia udah menikah tapi mendekati perempuan lain. Nah itu. Oke guys, balik lagi dengan kita di konten baru KMK, Konferensi Meja Kotak. Wah. Jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Aku Abi dan ini Reski. Sudah kemarin udah lihat di channel sebelumnya podcast tentang cinta. Ada yang baru nih. Ber. Lalu ada Nunu dan Fuckboy. Afi. ya Afi. Jadi kita di sini kumpul itu mau bahas seputar masalah yang sudah digundahkan selama berapa tahun, perihal cinta juga sih sebenarnya. Yang mana tujuannya kita tuh mau ngasih tahu pencerahan. Sebenarnya tuh kita tuh menyebut ini tuh apa gitu loh. Oh ya, karena ini juga masih di masa pandemi, buat teman-teman juga harus stay safe, perilaku HBS, betul? Ya, HBS, cuci tangan jangan lupa, tangan, masker, ya, dan jaga jarak. Oke. Langsung aja lah, nggak mau banyak ngomong cerita. Nah ini sengaja aku sama Reski datangin 1, 2, 3 narasumber, yang mana yang sedang digundang-gundangkan saat ini ya, cuy. Apa Res? Biasa apa? Yang digundang-gundangkan saat ini tuh apa? Mas Dewi. Yang lagi maksudnya dia ngomongin gitu loh, kenapa kok sedikit-sedikit dia ngomongin ini masalah kayak gini gitu loh. Ya mungkin karena penilaian orang kan beda-beda. Ada yang menilai orang langsung saat ketika dia melihat seseorang, dia langsung bisa menilai. Maksudnya dalam artian dia menilai dari apa yang dia lihat. Kalau dia peramal. Ya, tapi ada juga yang Iya, kalau peramal kan? iya peramal. ya, Menerawang. tapi ada juga yang melihat orang itu dia cari tahu dulu sebelum dia menilai. Nah, Itu orang bijaksana. Nah, maka dari itu kan ada dua. Satu lagi bro, Apa? yang sosokan nilai langsung, Sok tahu. itu namanya orang kampret. Gitu bro, ada 3 jenis orang kayak gitu. Los. Terus lagi. Lanjut Apa? kita ngomong apa? Oh iya, jadi pada malam ini kita menandakan bintang tamu ya. Ya, pakar ya. Satu ada Pres. Pres. Ini ada pejabat tinggi ya dari Unisula ya. Ya, kita ucapkan selamat dulu Mas. Iya. Kemarin habis wisuda ya. Alhamdulillah, Semoga yang terima lain kasih. bisa segera menyusul. Nanti Ada juga ini teman lama saya, mantan Jakam Jogja ini. Pendekar hukum. Selamat datang Mas Nunu. selamat datang. Oke, apa kabar? Sehat-sehat. UGM punya. Oke. Jadi kita sengaja ya. UGM, Unisula, Undip, Polines, Undaris. Terus ini ada teman saya push rank main game. Tapi Ada. dia ahlinya soal ini ceritanya ya. Iya, dia babu serigala. Walaupun push rank tapi dia ahli soal yang kita ingin bicarakan, kita angkat malam ini. Iya. Betul sekali. Karena nomor 3. Ya, moderator Abiu langsung saja. Ya langsung aja. Ini yang sering kita rasa-rasakan buat para cowok yang ada di luar sana, mungkin bisa merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena istilah dari fuck boy atau pak boy. Jadi ya mesti ya laki-laki yang kena jadi pak boy. Kalau cewek kan bukan pak boy, bu boy gitu misalnya. Boy. Gak ada fagel tapi buboy. Bu boy ya. Jadi Pegel. apa? LT. LT. Oh, jangan Mas. Nanti di pip ya, Pak. Jadi istilahnya Gelar kuning. maaf Pak. Jadi istilahnya istilah Pak Boy ini yang buat jadi keresahan buat laki-laki. Banyak sih tanggapan dari beberapa teman-teman cewek itu kalau Pak Boy itu harus gini, makanya dicap Pak Boy. Makanya kita ini khusus buat laki-laki yang nonton.
Bener nggak kayak gitu tanggapannya? Langsung aja dari pakar cinta Unisula. Monggo Mas. Ya. Ini aku mulai dari apa dulu nih? Maksudnya kenapa kok gampang banget orang itu ya tadi yang dibilang dari awal-awal mengecap orang itu tanpa melihat dasarnya gitu loh. Oh gitu ya. Gini, kalau menurut pengalamanku pribadi ya, kayak gitu kan kita lihat fenomena sekarang kan wajar. Orang tuh sering melihat tuh orang dari covernya aja. Sekarang kita kan mantan-mantan anak IPS ya, kan covernya jelas. Ikatan pelajar santai. Ikatan pelajar santai kan. Covernya jelas. Covernya kan jelas. Apa? Jelasnya itu apa? Iya jelas. Jelas tuh covernya kita tuh cenderung bebas, free, kemudian Bukan seks bebas tapi ya. ya free man ya. ya free man. Dia bener-bener kita tuh Sekolah gue seneng. sekolah buat Evan. Mas Karena Anda fuckboy ya? karena pikiran kita tuh kita nggak mikir angka bos, kita mikir yang penting komunikasi, kita asik aja lah. Orang tuh mandang yang pernah kita alami, kita sebagai cowok yang notabene cowok nggak serius, tapi jangan salah, kesetiaan cowok kan dilihat waktu dia tuh udah serius sama seorang cewek. Lah yang kedua, anggapan fuckboy ini sendiri ini jujur gue resah sih sama anggapan fuckboy ini sendiri, karena yang Masnya pernah dianggap fuckboy? pernah dong. Nah itu kok bisa dianggap fuckboy itu apa? karena saya IPS. Karena IPS saja? Iya, karena saya IPS dan karena teman-teman saya kebetulan satu lingkup IPS. Kayak gitu. Berarti Anda tuh dianggap fuckboy karena lingkungan? Lingkungan jelas Mas, lingkungan. Kenapa bisa gitu ya Tafno? Kok bisa gitu kenapa? Mungkin ada sedikit, maksudnya kenapa kok fuckboy dianggap dari lingkungan? Kenapa? Iya. Apa karena lagu Tobati kumpulan orang-orang yang fuckboy jadi fuckboy gitu? Nah, sekarang gini Mas. Kumpulan ngomong soleh. Yang soleh suruh kumpul sama yang soleh. Yang soleh suruh kumpul sama yang soleh. Yang bejat suruh kumpul sama yang bejat. Terus yang ngandani uang bejat siapa Mas? Masa yang bejat harus selalu bejat, yang soleh harus selalu soleh? Harusnya kan adanya yang soleh dan yang bejat itu saling melengkapi. Ya yang bejat diajak ke soleh, seperti itu. Berarti tanggapan dari Pak Boy karena lingkungan salah? Kurang tepat. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Oke, dari Mas Afi kayak gitu. Mungkin dari Mas Nunu, UGM punya hukum Jogja. Di Jogja bagaimana Mas untuk Di kehidupan Jogja gimana? Apakah sama anggapan Pak Boy dari lingkungan? Ya menurut aku sendiri sih adalah kebiasaan orang untuk melihat sesuatu secara menggeneralisir gitu ya. Mungkin seseorang dia punya pengalaman buruk atas kejadian yang dia alami, mungkin Pengalaman pribadi terhadap suatu kelompok atau pengalaman dia terhadap orang lain, lalu sebegitu mudahnya menilai orang. Oke lah, mungkin si A ini orang yang buruk gitu karena dia melakukan sesuatu keburukan terhadap dia sendiri, lalu dia menganggap circle pertemanannya, circle pergaulannya adalah yang buruk juga. Wujud yang buruk, karena yang terjadi kenyataan pada dia adalah tindakan Sama si A itu terhadap dirinya. Tapi sebenarnya itu hal yang nggak bisa kita terima ya, menggeneralisir. berarti ya. sama ya anggapan Pak Boy dari lingkungan, sama kayak Mas Af. Iya, saya nggak jauh beda, karena ya itu sebenarnya hal Tapi yang kalau Mas Nunu ini dari faktor mungkin kesalahan pribadi sendiri, Kesalahan pribadi. makanya orang pribadi itu satu circle, lalu satu circle itu dianggap mempengaruhi buruk semua. Iya. Itu adalah menurutku adalah suatu kebiasaan yang buruk sih. Kita harus terbuka terhadap individu secara pribadi. Nggak bisa terlalu kita melihat orang itu oke lah. Masalah si A melakukan suatu tindakan buruk terhadap dirinya, lalu dia melihat circle pertemanannya dan pergaulannya sama seperti dia, padahal tidak gitu. Iya. Kalau dari Akbar, Polines gimana? Di Polines apakah sama? Pak Boy itu dicap karena lingkungan. Ya kalau Cek sih 10 menit. Oh iya sih, sih. Mungkin dari Akbar gimana tanggapannya? Apakah sama di Polines bisa dianggap dengan Pak Boy itu dari lingkungan? kalau di Polines sih aku nggak terlalu paham ya, maksudnya circle-nya kayak gimana. Cuman kalau dari pengalaman pribadi waktu SMP pernah, soalnya saya kan ikut basket, itu circle-nya
anak basket itu fuckboy. Oh. Karena ada satu orang yang dia emang sukanya deketin cewek sana sini, dan yang dalam satu circle itu dia disebutnya juga fuckboy. Jadi kayak kita kesempatan buat deket sama anak organisasi lain atau deket sama cewek lain itu kayak udah jangan dideketin karena dia Basket. dan dia fuckboy. Nah kan kalau dia nggak kenal kita, ya walaupun dalam pikirannya mereka circle kita fuckboy, kan belum tentu orang itu dia fuckboy kan. Bisa aja dia sebenarnya emang serius, terus nggak tahu dia perhatian gimana kan, dia nggak tahu. Cuman ya itu karena emang kebiasaan orang udah lihat dari cover tanpa mengenal lebih jauh. Jadi kalau kita udah dianggap fuckboy, ya udah kita sama aja buruk satu lingkungan itu. Seperti membunuh karakter gitu ya. Iya, membunuh karakter orang. Jadi Jadi kita kayak gak direspek sama orang lain kan, kesannya kayak kita mau usaha, kita nunjukin kalau kita bukan fuckboy, tapi ketika udah dijatuhin karena kita udah dicap fuckboy. kita mau nunjukin tapi malah sudah dikasih pagar ya, pentalan biar gak sah. Terus gak sah aku Iya, fuckboy. itu labelnya udah fuckboy karena satu lingkungannya. Jadi sama ya. Fuckboy, iya sama. Jadi sama ya, kita semua juga berdebat. Kalau aku secara pribadi juga berdebat bahwa ya mungkin ini karena aku bukan orang yang terlalu mengejar hal-hal yang seperti itu, tapi imbasnya juga kena ke aku sendiri. Karena waktu aku juga pernah waktu SMA, istilahnya mau deket sama cewek anak lain gitu ya. Karena circleku orang-orangnya itu aja, dan ada satu orang yang mungkinnya bisa membuat kayak perubahan buat anak IPS kata belajar santai dicap fuckboy. Makanya dari itu aku yang belum tahu apa-apa mau masuk aja ke misalnya ke pribadi seorang itu sudah saya kayak dikasih kodam gitu loh. Bayang-bayang jadi kayak jadi kayak aku udah kepental sendiri, panas gitu. Makanya gitu. Oke, Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dampak itu sih mungkin lebih ke ketertarikan ya. Sebenarnya kalau dampaknya mungkin hanya urusan untuk mendekati, misalnya si A suka sama si B. Nah karena si B itu temennya orang yang tadi, mereka yang mengecap tadi, maka ketika si A mau ngedeketin si B, dia sudah dicap. Sebenarnya ada yang lebih berbahaya daripada itu. Bisa jadi bahkan saat kita ingin menjalin pertemanan, bahkan juga bisa berdampak di situ. Semisal si A ingin menjalin berteman dengan si B, tapi karena dicap, bahkan si B pun enggan untuk berteman dengan si A. Nah jadi menurutku sih dibanding ketika kita mendekati cewek, maksudnya itu lebih berimbas kepada ketika kita ingin berteman dengan seseorang, itu juga sangat merugikan sih. Jadi ini ya, efeknya adalah meluasnya penilaian. Jadi nggak hanya terkait masalah percintaan, jadi lebih meluas. Oke, aku nggak mau berteman dengan dia karena penilaian fuckboy sudah dia sudah buruk, segala tindakan dan ucapan, segala tindak tanduknya udah dinilai buruk gitu. Dan kita selalu mendapat suatu mindset yang buruk. Bagaimana orang-orang melihat, oke lah cycle ini adalah cycle fuckboy, walaupun di situ yang melakukan hanya satu orang gitu. Tapi impact dari penilaian fuckboy itu nggak hanya masa percintaan kan, akhirnya berdampak pada bagaimana orang-orang sekitar menilai kita buruk dari segala hal gitu. Dan ya memang benar sih, lebih meluas seperti itu memang lebih bahaya ke situ. Jadi nggak hanya karena percintaan, tapi efeknya menjadi luas. Ini ya, seperti racun sebenarnya. Malah sebenarnya malah takutnya tuh lebih gini. Misalnya ini bukan kumpulan kita ini, Akbar. Dia nggak mau kumpulan sama kita karena nanti dia takut dicap fuckboy. Iya. Malah takutnya seperti itu. Jadi kita mau berteman sama Akbar, malah Akbarnya takut kalau aku teman sama kamu nanti aku jadi fuckboy, cap fuckboy gimana? Iya. Ya. Jadi COVID-19 tuh kalah sama fuckboy ini. Enggak. Bercanda. Sebenarnya masalahnya bukan hanya yang orang ingin berteman atau orang ingin mendekati seseorang, tapi dari circle itu sendiri juga bisa menimbulkan masalah sebenarnya. Maksudnya ketika sebuah circle dicap fuckboy, ada semisal salah satu orang dalam satu circle berpikir, apa aku harus menjauh dari circle ini, padahal menurutnya circle itu udah nyaman buat dia, maksudnya cocok, nyaman, maksudnya
ya nyaman dalam hal positif, namun karena itu bisa jadi orang tersebut berpikir untuk meninggalkan sikap tersebut, mencari sikap yang lain seperti itu. Mungkin lebih ke pemecah belah sih, bisa jadi memecah belah, antisosial, diskapitalis, komunis. Antis sih dia, antis sih. Ya mungkin pendapat kita tuh sebenarnya sama mungkin cowok-cowok yang di luar sana juga sama sih. Maksudnya kenapa kok semudah itu kita dicap fuckboy, padahal kita juga nggak ngelakuin apa-apa. Sebagai laki-laki tuh kita tuh istilahnya kan, mungkin ini laki-laki yang kita ya, misalnya kita yang bener-bener laki-laki tuh ya kita deketin cewek satu serius, tapi ceweknya itu misalnya nggak mau, ya udah kita sebagai laki-laki nyari lagi kan, otomatis kan nyari lagi. Nah dari cerita tersebut ada beberapa kumpulan atau mungkin ya cap fuckboy itu karena itu. Menurut kamu V, setuju nggak? Kalau menurut- mungkin lebih kangen aja fuckboy itu apa gitu dulu. Menurut Afi gimana? Yang Fuckboy pertama itu tadi apa? ya, setuju, jelas gak setuju dong mas, gak adil itu. Yang kedua, fuckboy itu apa? Fuckboy itu yang orang yang bener-bener, misal ya, kalau menurut saya sendiri, fuckboy itu orang yang bener-bener misal dia udah punya pasangan, kemudian deketin cewek lain, itu namanya fuckboy. Kalau misal ini dia jomblo, PDKT ke banyak cewek, itu kan wajar toh. Ibaratnya kita mau beli buah, kita milih dulu buah yang mana, nanti kita timbang baik buruknya 3 buah, baru kita pilih oh buah yang ini. Kan kita status masih jomblo kan, fuckboy dari mana gitu loh. Kecuali kalau si cowok ini udah punya pacar, bener-bener udah punya pacar, dia deketin cewek lain atau ganjen, itu namanya menurut saya baru fuckboy kayak gitu. Boy kan wajar. Nah kayak tadi saya misal suka sama cewek ya, kemudian saya udah berjuang buat dia nolak saya, iya kan, lu tau lah perasaan lu gimana, lu kecewa kan, sedih, ya udah, kita usaha aja nerima lah. Oh iya mungkin kita nggak baik buat dia, apa ya kita harus mohon ngemis-ngemis sama dia biar dia tuh nerima kita, harga diri kita di mana sebagai cowok dulu kan harus berwibawa gitu. Mungkin yang ditanyakan sama cewek-cewek yang di luar sana, usahamu tuh kayak gimana gitu Lah aku kan udah usaha deketin kamu, aku udah usaha ngasih yang terbaik, dan aku udah usaha ngungkapin, aku mau ngajak kamu bener-bener ke sebuah ikatan. Kalau kamu nggak mau kan kita nggak maksa lah, ya udah kalau nggak mau. Terus kan terjadi apa ya, sesuatu yang sebagai di sini di dunia lah ya, ya ada namanya penerimaan dan penolakan. Ya. Kan sifatnya kan universal kan, Ya. bebas. Jadi misalnya kalau oke, cewek ini nggak suka, nolak kamu, terus kamu sebagai laki-laki langsung putus asa gitu apa gimana? gini mas, soalnya kayak saya pelajari ya, cinta itu kan berawal dari tatapan mata dulu. Kalau pertama orang ini nggak respect sama si A, ya udah ke dalam-dalamannya pun nggak respect. Contoh Mas Abiu lihat model mobil BMW, kan kita lihat dari casing dulu ya, modelnya bagus, oh pengen tahu dalamnya itu mesinnya apa, kekuatannya mesin ini, daya pacunya apa. Tapi kalau dari segi visualnya udah nggak tertarik, mau kita berjuang kayak apapun ya percuma lah. Kecuali misal ya si cewek itu lihat dari potensi yang lain, si cowok ini walaupun jelek tapi tajir, itu kan kita nggak tahu ya, itu faktor X. Nah itu beda lagi, kan ada cewek yang kayak gitu. Nah, Mungkin berarti Ya. fuckboy itu fuckboy itu kalau menurut saya yang udah punya pacar ya, dia deketin orang lain tuh fuckboy. Tapi kalau jomblo sih bebas menurut saya, asal jangan tebar janji. iya itu jangan tebar janji. Ya kan kita silaturahmi lah. Maksudnya gini, deketin per tahap dulu lah. Tahap deketin si A dulu. Kalau si A menandakan tanda-tanda yang prospek, kita lanjut. Kalau si A nggak respect, ya udah kita ganti deketin B. Itu kan wajar kan, kita jomblo. Kecuali kalau kita udah punya tuh. Ganti. Kalau dari kamu, gimana? Fuckboy itu apa? Fuckboy ya, jadi ya menurutku tuh ya emang dari setiap katanya saja udah buruk ya, apalagi labelisasi fuckboy itu kan laki-laki brengsek ya. Emang awal konteksnya adalah ketika laki-laki itu sama seperti yang dibilang Mas Afi ya, jadi dia secara sadar emang dia sudah memiliki pasangan,
tapi dia selalu hunting, berburu terus untuk Predator. mendapatkan ya seperti itulah, seperti predator. 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 Menurutku ya labelisasi seperti ini sebenarnya sangat rancu sebenarnya. Sangat rancu soalnya gimana ya Mas Abio? Labelisasi fuckboy ini batasan-batasannya tidak jelas. Bagaimana orang dikatakan fuckboy? Samalah orang akan menilai fuckboy antara orang yang satu dan yang lain berbeda. Dan padahal penamaan labelisasi fuckboy ini itu buruk. Jadi impactnya adalah dia laki-laki brengsek yang dimana orang akan melihat segala tindakannya juga buruk, termasuk teman-temannya. sempat teman-temannya juga gitu loh. Dan Coba dia jomblo. bayanginlah dia hanya orang yang ingin berusaha melengkapi isi hatinya, ya wajar lah, namanya laki-laki menyukai perempuan kan, tapi ya wajar, Ya wajar sih. Ya wajar, kan? wajar. Mungkin wajar kan kan kalau laki-laki sama laki-laki. laki-laki sama laki-laki kan aneh kan. Iya. Jadi hal yang wajar. Lalu bagaimana bisa juga laki-laki itu kan berusaha, laki-laki mencari, perempuan kan dicari kan, laki-laki selalu berusaha gitu loh. Iya. Bentar Mas, iklan. Nuk. Ya, jadi kan hal yang wajar kan laki-laki itu kan mendekati perempuan karena laki-laki mencari dan perempuan dicari. Jadi laki-laki itu penuh usaha gitu loh, secara fisik, pikirannya juga ya capek juga lah jadi laki-laki untuk berusaha melengkapi isi hatinya. Hal yang wajar juga kan kalau laki-laki ingin mencintai perempuan dan menyayangi perempuan gitu loh. Ya laki-laki itu mencari setiap perempuan ini dia dekati, lalu kan gini loh, gak semuanya menerima gitu loh, gak semuanya menerima. Beda dengan kalau fuckboy kan laki-laki brengseknya dia secara sadar udah tahu kan dia Udah sudah punya pasangan, lalu dia mempermainkan hati perempuan yang lain hanya untuk kesenangan semata gitu loh, tidak ada ya kebanggaan. Ya itu menjadi suatu penilaian umum di circle-nya kalau ada suatu kebanggaan kan, dan tidak untuk keseriusan. Oke lah, dia mempermainkan banyak perempuan dan dia mengorbankan laki-laki yang lain, dimana laki-laki lain mungkin ingin mendekati perempuan yang banyak dia kencani gitu loh. Dan ya itu jadi berbeda. Kita lihat dulu lah, kalau kita mau ngelihat malabelisasi laki-laki itu fuckboy apa enggak, kita labelisasi dia sebenarnya gimana sih latar belakangnya. Jadi jangan mudah lah menilai orang. Lalu impactnya adalah kalau kita terlalu mudah melabelisasi orang, lalu menggeneralisir orang yang nggak salah apa-apa, yang dia sebenarnya orang baik menjadi buruk gitu loh. Jadi hati-hatilah dalam menilai Mungkin status fuckboy ya, mungkin itu sih. apa ya, permasalahan kayak gini kan sudah umum di masyarakat kayak kita ini. Iya. Mulai sedikit misalnya ini orang pulang malam Iya. dicap buruk, apalagi cewek. Iya. Wah ini mesti dia ini, padahal dia nggak tahu ceweknya tuh pulang dari ngaji misal. Iya. Nggak tahu. Jadi tetangga atau masyarakat tuh mulai langsung dari fisik yang dia mereka lihat aja. Iya, langsung secara visual depan mata, wah kalau perempuan pulang Malam. malam berarti buruk, berarti di keluarganya dia buruk. Kan nggak kayak gitu. Apakah orang tuanya tuh nggak ngajarin anaknya gitu ya? Iya. Mungkin. Padahal bapaknya malam-malam minta nasi goreng suruh beliin ya kan, nggak tahu juga. pulang lah. Kayak gitu. Sama halnya ketika kita hati-hati dalam menilai orang, itu orang itu fuckboy, orang itu seperti ini buruk, seperti ini orangnya penjahat, nggak bisa gitu loh. Mungkin label fuckboy ini ya nggak begitu seserem yang lainnya. Iya. Mungkin kalau dicap misalnya, oh ini pulang malam, ini mesti Ya. L gitu. Ya. Kalau orangnya yang kita cap L itu nggak kuat, hati-hati aja, bisa aja stres pertama, stres psikisnya yang kena. Iya. Stres yang pertama. Yang kedua, setelah stres dia nggak mau ngapa-ngapain, bisa ngapa-ngapain, akhirnya
ada rafia digantung kakinya. balik wongnya Heeh. balik kok lawo Nah, Ngobat. kan nggak tahu juga Mike, Kok untuk kampret. teman-teman yang lain yang di luar sana atau mungkin teman-teman yang masih belum bisa mengontrol omongannya atau bicaraannya, untuk melabeli orang itu jangan asal. Takutnya orang yang dilabeli itu ya nggak kuat gitu ya. psikisnya sudah tahan gitu kan, kasihan gitu loh. Kalau mau yang lebih aman ya udah sih biarin aja, mau orang itu kayak gimana, apa urusan lo buat menghakimi dia gitu. Toh Ya. bukan lo juga yang ngasih makan gitu. Tuh hidupnya dia, serahin, ya serah dia lah. Lo nggak usah gawe kriwikan. nggak usah repot-repot ngurusin, oh orang itu kayak gini, untungnya buat kamu tuh apa gitu. Mungkin karena sukanya plus 62 itu Eh, menghakimi dulu daripada menilai. kan rese kan gitu. P. ya kalau dari aku sih fuckboy sebenarnya kan itu yang nilai cewek ya. Kalau cowok, kalau kayak aku sendiri cuek sih, mau dia udah punya pacar terus ngedeketin lain itu aku nggak peduli. Cuman kan label fuckboy itu berarti dari cewek buat untuk cowok. Ya sebenarnya kalau kita sendiri dilabeli fuckboy ya udah sih biar aja, tapi kalau dianya sendiri udah ngejauh, maksudnya kita deketin cewek, ceweknya udah nilai wah ini fuckboy, aku nggak serius, nggak bisa deket sama dia ini, berarti cewek itu juga belum tentu dia ngerasa dirinya baik dong kan. Nggak semua orang tuh kayak sempurna kan. Betul kan, kan berarti cewek itu juga jangan kayak seakan-akan dia oh aku tuh baik, aku nggak mau deketin fuckboy. Ya siapa tahu dia ngomong dia baik ternyata di luarnya gimana, atau sifat aslinya gimana kan nggak tahu. Jadi ya kita tuh emang punya keburukan masing-masing, ya kita cuma nutupi dengan kebaikan yang kita kasih buat orang lain kan. Jangan maksudnya dengan kita melabeli fuckboy terus cewek tuh kayak seakan-akan wah ini cewek apa nih cowok fuckboy terus rusak lah dan macam-macam. Ya nggak usah kayak gitu kan, siapa tahu ada juga cewek yang dia udah dideketin cowok tapi dia malah deketin cowok lain yang lebih cakep atau lebih tajir kan, dia nggak terima tuh mesti kalau dikatain fuckboy. Ya maksudnya kalau melabeli itu harus adil lah. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik sama aku ya kamu nggak usah nggak gitu, aku aja nggak nilai kamu buruk, cukup kalau kamu nggak nerima sorry aku nggak bisa. Kalau pas PDKT dia nggak respect ya udah kita tinggalkan. Intinya kalau kita mau berhubungan tuh dia respect sama kita. Kalau enggak ya Kalau enggak ya udah kita tinggal. kita nggak bisa maksa bro. Kalau buat aku sendiri sih yang penting dia bisa nerima temanku, udah gitu aja. Iya bener sih. Nerima teman sama keluarga. Menerima keadaan Karena kita. dalam gini, kalau kita menjalani hubungan kita kan kumpul nggak cuma sama dia, kita kumpul sama keluarga Iya, kita, betul sama sekali. teman Betul kita. sekali. Ya kalau dia nggak bisa nerima teman dan keluarga kita, yaudah kita tinggal. Yang kalau menurutku yang paling penting dia bisa nerima orang tuaku, mamaku, papaku kayak gimana. Yang kedua dia bisa nerima teman-temanku kayak gimana meh. Ada yang aneh, ada yang mungkin dia sikapnya fuckboy atau apa, tapi kalau dia dalam circleku berarti aku nyaman sama dia dan kamu mau nggak mau harus terima. Kalau bisa ya kamu malah kenal sama mereka. Kalau misalnya butuh apa-apa, kalau misalnya aku maksudnya dia nggak bisa dapat kabar dari aku, bisa tanya teman kan. Mau tanya siapa lagi kalau dia nggak tanya teman. Ya intinya kan dari cowoknya sendiri aja. Dia misalnya kalau di cowok fuckboy ya udah terserah, berarti cewek itu nggak respect sama kita tinggal aja. Tapi cewek juga nggak bisa nilai kalau kita nggak bisa respect sama cewek itu terus kita ganti cewek lain langsung dinilai fuckboy itu, ya itu nggak bisa. Itu karena hak orang kan. Kenapa kamu ngarang hak orang buat deketin cewek lain kan? Selama kita tuh belum nikah atau apa ya nggak masalah kan deketin sama masih cewek lain. jomblo, Iya. nggak masalah. Apalagi dia masih jomblo belum sama siapa-siapa, ya itu nggak salah dia, karena dia mungkin butuh ditemenin atau butuh disemangatin. Dia mungkin cari perhatian dari cewek lain deh, gitu aja. Kalau cewek itu nggak bisa ngasih terus kita cari cewek lain lagi, udah itu nggak dia. Jangan disamain sama yang udah punya pacar terus dia deketin cewek lain atau dia jalan sama cewek lain, itu jangan disamain lah, itu kan beda. Yang pantas dianggap fuckboy itu ya yang dia punya pacar tapi ngaku jomblo lah itu. Ya, itu. Brengsek itu pantas dianggap fuckboy. Itu kayak meme yang buaya ngipas-ngipas nih. Nah, Halo Ukti. Kalau jangan lupa sholat tahajud ya. Setiap malam mengamuk dia. Iya. Apa lu Ukti? Ukti, namamu kusebut dalam sujud. Goblok, sujud ki subhanal bil a'la ya. Malam-malam So, Ukti. Tolong. Ukti, Tolong. Ukti, ku tunggu kau. Jadi, Setiap mungkin doa-doaku. aku juga kaget ya. Kenapa kok cewek tuh segampang itu mengecap kita fuckboy?
orang kita yang sebagai laki-laki yang mau deketin cewek aja nggak ngecap dia Fuck. fagel Atau L. atau L. Kita kalau mau deketin, mau penasaran deketin, mau pengen deketin, mau kenal gitu, ya tinggal deketin ya, nggak usah kayak iya masalah kamu. Kalau kamu sama aku ya pikirkan masalah ini dan masalah yang depan gitu. Ya intinya kalau ceweknya nggak bisa nerima ya udah nggak Sadar usah dulu. maksudnya nggak usah kamu cowok fuckboy atau nggak usah gitu ya udah Wes. kamu nggak cocok sama aku udah kamu sama yang lain aja nggak apa-apa, tapi jangan nilai dia habis deketin ini fuckboy, padahal kan dia belum punya pacar atau dia bisa aja kan dia mau berteman Lagi searching ya. iya kan bisa aja dia berteman loh. Mm-mm. Jadi kan nyatanya juga kalau kita udah lulus kuliah kita butuh relasi kan, kita butuh relasi sana sini, masa kita mau bangun relasi aja nggak boleh, silaturahmi ya. Silaturahmi masa nggak boleh. Ini belum depan pacar teman-teman. Iya bukan dalam pacar ya kan, cowok cewek nggak mungkin nggak semua pacaran, bisa aja temenan, temen mabar, temen pergi, temen nongkrong kan nggak apa-apa. Mungkin karena dia cerita ke cewek itu nyaman tentang masalah keluarga atau kesehariannya dia yang ngeluh atau gimana kan nggak masalah, tapi janganlah dinilai fuckboy tanpa kamu nggak tahu aslinya dia backgroundnya gimana. Mungkin dia di belakang tertekan karena apa, mungkin dia di rumah nggak nyaman atau apa, kan itu nggak tahu. butuh teman sharing gitu Iya ya. kan harus ada teman sharing. Kalau lu bro, gimana? Sebenarnya Ya, sama kalau ya. aku sih sebenarnya yang dirugikan sih menurutku bukan hanya yang cowok, tapi yang cewek juga bisa dirugikan. Semisal dalam satu circle ada cewek nih A, dia dideketin sama B, cowok B. Cowok B itu ya tau lah, maksudnya circle-nya seperti itu. Sugar fuckboy. Semisal ya bukan fuckboy sih, bukan circle fuckboy, tapi karena salah satu temannya yang fuckboy, dia dicap fuckboy seperti itu. Nah, ketika si cowok itu mendekati cewek ini, nah cewek ini tuh pengen dulu, maksudnya dia pengen tahu sebenarnya cowok itu gimana, dia pengen tahu sendiri. Nah tapi karena teman-temannya itu mengecap fuckboy, dia nggak ngizinin. Kamu kenapa sih dekat sama itu, orang itu tuh gini. Tapi si A, cewek si A ini dia pengen cari tahu sebenarnya. Nah terus karena misal ya si cewek A ini udah tahu sebenarnya, dia mau sama si cowoknya, dia dijauhi sama circle ceweknya, seperti itu juga ada. Jadi sebenarnya enggak, yang dirugikan tuh enggak selamanya cowok gitu loh, cewek Bahkan juga. individu perempuan itu sendiri ya. Bahkan se-circle itu sendiri karena mereka berbeda pendapat seperti itu juga bisa menimbulkan perpecahan seperti itu. Ya itu sebenarnya mana nih? Padahal temen itu temen. Mana nih? Jadi Karena ya mesti karena dia dibilangi temennya, mesti dikandani kontennya rak gugun lho. Iki lanangan rapi ini, tapi karena dia dia mau gitu loh. Karena itu dia dijauhi teman-temannya, itu juga enggak baik sih. Wong dia mau mencari kebenaran, tapi kok malah disalahkan gitu. Jadi dampak dari fuckboy itu sebenarnya nggak cuma buat cowok ya, Yes. semuanya, lingkungan, circle, si ceweknya juga. Ya, aku lebih sih prefer ke apa ya namanya, kayak apa salahnya sih temenan dulu gitu loh, tanpa harus kayak apa namanya, mengompor-ngompori temennya gitu. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu gitu loh, ya kan, lebih enaknya gitu. Iya. Terus terakhir apa ya, kayak pesan singkat lah, maksudnya dari pembahasan kita malam ini loh, intinya tuh gimana gitu. Kalau Dari saya, kalau pesan singkat tuh ya gini ya, aslinya tuh kita tuh hidup kan nggak bisa sendiri ya, tetap harus cari pasangan kayak gitu. Jadi wajar aja misalnya ada cowok deketin A, B, C, D, yang penting statusnya jelas, dia masih jomblo dan nggak punya pacar. Yang kedua, jangan mudah menilai orang dari kumpulannya gitu. Oke sih, memang ada pepatah atau ada jangan dari orang dulu, kalau kamu kumpul sama orang bau parfum, kamu ikut bau parfumnya. Tapi kan kita lihat dari dulu deh, orang itu kan punya kepribadian masing-masing, belum tentu orang itu kayak sesuai yang di kumpulannya kan. Contohnya aja kita bisa lihat itu kan banyak atau di kehidupan kita, bahkan kan kalau mau menambang sebuah batu berlian itu kan harus melewati batu-batuan yang jelek dulu tuh. Nah kayak gitu, jangan menilai orang dari fisik dan kumpulannya aja sih menurutku. Sama jangan asal ngecap fuckboy, sakit tau.
Kan kita tuh kalau udah dapet ya setia kok, santai aja. Kita yang di sini belum tahu ke kita yang di lain. Yang terpenting gini, jadi setia itu kan saling menerima. Ya, yang penting gitulah. Ya mungkin kalau kita bicara lagi tentang setia nggak setia, next episode lah. Next. Karena kesetiaan itu kan dibangun dari dua orang itu. Nah, Percayaan itu. yang penting jangan asal nyebut fuckboy lah. Kalau dari lu Dari aku sendiri sih fuckboy kan adalah bentuk labelisasi yang dampaknya luas ya. Jadi menurutku sih apapun labelisasi yang bernilai buruk gitu, jangan mudah lah untuk menilai seperti itu gitu. Jangan sampai orang yang nggak bersalah pun menjadi salah, seakan-akan salah gitu loh. Sih. Jadi apapun penilaian terhadap individu orang gitu ya, apapun itulah, seperti kayak fuckboy dan mungkin penilaian negatif lainnya, itu yang kita harus pikirkan adalah dampaknya luas gitu loh. Apalagi kita nggak bisa gitu mengeneralisir satu orang berbuat buruk lalu circle pertemanannya buruk semua. Kita nggak bisa langsung, kita kalau ingin mengetahui pribadi orang itu lihatlah secara individunya, kita cari tahu dia latar belakangnya seperti apa sih. Walaupun circle-nya adalah circle pertemanannya yang seperti itu, tapi kan tidak setiap individu selalu punya karakter, dan perkumpulan suatu karakter itu kan bukan berarti semua sama gitu loh. Berarti kita lihatlah yang fuckboy yang seperti apa sih, kita pahami dulu sebenarnya konsep dari orang bisa dikatakan fuckboy itu bagaimana juga laki-laki yang dia membutuhkan teman hidupnya untuk bersharing gitu ya. Intinya adalah jangan mudahlah menilai orang, pahami dulu secara individunya bagaimana latar belakangnya, seperti itu sih. Jadi apapun penilaiannya itu, terutama fuckboy ini ya, karena fuckboy ini kan udah secara kesannya untuk laki-laki secara individu itu buruk, nanti perempuan yang mendekati laki-laki itu sendiri dia dijauhi oleh pertemanan dan perempuan itu, berarti kan aneh gitu loh. Perempuan ini juga salah apa sih gitu loh, mendekati orang yang belum tentu dia fuckboy tapi dia ingin memahami lebih dalam secara individunya apa. Jadi buat teman-teman sekalian ya, jangan dibiasakanlah untuk menggeneralisir sesuatu menjadi seakan-akan semuanya sama. Seperti itu sih kalau menurutku sih, Mas Abio. Ya, fuckboy itu label yang nggak pantas ya buat cowok yang sebenarnya dia sifatnya biasa aja, baik, dia nggak yang perhatian sana sini, tapi dia ikut terlabel itu karena satu circle yang ada satu orang yang mau fuckboy. Ya itu sebenarnya jadi kayak pilihanmu sendiri. Misal kayak aku nggak peduli lah, walaupun aku di circle fuckboy itu, kalau cewek itu nggak bisa nerima aku, ya udah, aku emang masih bisa nyaman di circle ini. Aku mau cari orang yang bisa nerima circle ini, dan mau gimana pun nantinya aku bakal hidup sama circle ini. Dan emang kayak pribadiku, sifatku atau kelakuanku juga berpengaruh dari circle ini. Dan ya kalau misalnya cewek itu gak terima, yaudah, berarti kamu nggak usah nerima aku, nggak apa-apa, cuman jangan menilai dalam satu orang itu buruk semua. Kan nggak mungkin kayak kamu anak cewek, kamu misalnya dilabeli dengan L itu ya, terus kemudian orang tuamu nggak nerima kamu karena kamu L, padahal di mata orang tuamu kamu itu masih anaknya, dan kamu itu pengen nunjukin kalau aku tuh nggak L ya. Tapi kalau misal orang tuamu udah enggak, kamu tuh sama aja, kamu udah L sama kayak teman-temanmu, aku ramai ngurusin kamu meneh, kan gimana ya, itu emang dampaknya kan jadi kayak merusak kita mau berhubungan sama siapa, kita mau kenalan bikin sama siapa mental orang kan bisa aja kayak kita tuh emang mau kenal dan mau berhubungan baik, tapi kita udah kita udah dikasih batas tembok yang sangat kuat buat kita tuh gak bisa nembus. Ya akhirnya kita mundur dengan label udah kamu itu emang fuckboy jelek udah. Pokoknya ya intinya
kamu tergantung orang itu, kamu kuat gak dilabeli fuckboy. Dan kalau kamu memang kuat yaudah tetap jalan, dan ya kalau kamu nggak kuat kamu mundur, cari yang bisa nerima kamu apa adanya, udah gitu aja. Karena orang yang emang beneran fuckboy di circle itu, dia nggak peduli temannya itu nggak fuckboy, dia nggak dapet cewek, dia nggak peduli, karena dia egois dan peduli urusannya sendiri. Dengan lingkungannya. Iya udah. Like me. Sabar. Kamu bro. Bener. Kalau aku sih sebenarnya aku masih agak rancu ya dengan kata fuckboy. Sebenarnya itu aku masih mencari tahu indikator orang dikatakan fuckboy itu apa. Apakah ada jurnalnya, ada penelitiannya. Jadi aku pengen tahu sebenarnya indikator orang dikatakan fuckboy itu apa. Dan batasan-batasan. Nah, dan batasan-batasannya. Jadi nggak semata-mata ketika orang mendekati cewek A, Jet kamu fuckboy. Terus ada orang, ya mungkin kalau kita mendekati cewek yang sudah punya pacar, ya itu kita bisa dibilang fuckboy. Atau ketika kita punya pacar, kita mencoba mendekati cewek lain, itu fuckboy. Tapi ketika kita berjuang untuk seseorang yang jomblo, sama-sama jomblo, apakah kita fuckboy? Gitu loh. Lalu ketika kita mendekati, semisal nih ya, saya mendekati seseorang, cacatan udah setengah tahun, hampir setahun. Lalu orang itu bilang, ketika saya menyatakan, orang itu bilang, maaf aku sudah suka sama orang lain. Terus apakah kita suruh nunggu sampai goblok, sampai orangnya nikah? Sadar diri tau. Nah harusnya kan kita sebagai pihak juga sadar diri, terus kita juga mikir, oh mungkin di sana masih ada yang lebih baik, masih ada yang lebih baik buat saya. Mungkin adiknya gitu ya. Lalu ketika kita sudah mundur, lalu kita coba cari yang lebih baik. Apakah dikatakan fuckboy? Pesan terakhir ini. Apakah dikatakan fuckboy ketika kita mendekati lagi yang lain? Saat kita yang di sebelumnya itu udah mentok dan kita tidak bisa lanjut, kita mundur lalu kita coba cari yang lain, kita dikatakan fuckboy. Nah maka dari itu mungkin kalau menurut saya harus ditetapkan dulu indikator fuckboy itu apa aja, sehingga orang nggak asal mengatakan oh cowok ini gini berarti fuckboy, cowok ini gini berarti fuckboy, kan nggak bisa begitu. Maksudnya ada indikator, maksudnya seperti tadi kata Mas Safi bilang, kan menurut dia ketika cowok fuckboy itu dia udah punya pacar tapi deketin orang lain lagi. Nah kalau sama-sama jomblo berarti nggak fuckboy. Wajar itu mah. Nah gitu, jadi harus ada indikatornya. Cuma kan kembali lagi ke pemikiran masing-masing pribadi ya. Indikator itu tuh beda-beda. Ada yang orang mendekati, misalnya orang cowok mendekati 4 cewek langsung fuckboy. Kenapa nggak satu? Kenapa harus 4 dulu? Fuckboy. Ada orang yang ganti-ganti PDKT, fuckboy. Nah jadi bingung juga sekarang gini mas, coba ditanya sama orang yang pernah menghina kamu fuckboy. Kalau kebetulan orang yang pernah menghina kamu fuckboy itu punya nggak ada yang dihina di sini. Ya maksudnya ngecap. Nggak ada yang ngecap juga. Apa? Cuman kita di sini tuh cuman menyampaikan aspirasi teman-teman yang lain gitu. Kok dicap fuckboy itu kenapa? Ya coba, ya kan riset aja. Tanya seorang yang bilangin dalam tanda kutip kamu ini fuckboy. Kalau dia punya pacar, coba tanyain, apa pertama tuh pacarnya tuh langsung deketin dia? Pasti kan deketin cewek-cewek lain dulu tuh, baru cocoknya sama dia. Oh berarti pacarnya milih dia, mau cocok secara batin. Kalau dia caranya mandangnya kayak tadi, berarti kan pacarnya dia juga fuckboy. Iya, otomatis fuckboy. Apalagi arahnya kalau kita mau mendekati perempuan, arahnya untuk benar-benar serius ya. Kan kayak nyakitin banyak sih, kita kayak udah bener-bener ya laki-laki kan juga pengen suatu keseriusan ya. Lagi dipatahkan semangatnya gimana lah laki-laki kan. Ya seperti itu. Ya yang berjuang kon mundur sih ngenteni dengan kapan ya. Yang terakhir kak buat cewek nih ya, kan apa label fuckboy itu kan mesti dari cewek ya. Kalau cowok sama cowok kan itu gak normal, jadi cowok sama cewek. Kalau buat cewek sekarang gini, kamu pilih satu orang yang maksudnya cocok sama kamu jangan pilih itu karena temenmu setuju sama itu. Hidupmu itu nggak bergantung sama temenmu, karena itu kan pilihanmu sendiri. Sekarang misal mereka kenalnya sama circle kita yang udah fuckboy, coba kamu kenal cowok dari circle yang lain, kamu nggak tahu kan kalau di circle itu ada yang benar fuckboy atau sebenarnya dia fuckboy, tapi temenmu nggak tahu. Jadi kamu mending kenalin sendiri aja. Kalau kamu yakin dan kamu nyaman dan kamu kayak percaya dia itu emang baik-baik, ya udah jalanin. Jangan kayak dari omongan temanmu,
itu tuh fuckboy. Lah kalau misal dia dari circle lain yang emang bener-bener fuckboy dan ternyata cowok itu fuckboy tapi teman ceweknya nggak apa itu baik kok gini terus dan ini kamu akhirnya kecewa sendiri berarti kan kamu bergantung sama temen cewekmu dari pandanganmu oh ya fuckboy ini dari temen cewekku padahal kamu sendiri itu bisa nilai oh ini sebenarnya nggak fuckboy oh ini fuckboy tapi karena pengaruh temenmu kamu malah jadi rugi kan. Padahal teman-teman kalian itu tidak menanggung suka duka yang kalian jalani gitu kan hubungan dua orang bukan 10 orang kan 10 orang. Sekarang kan setiap orang juga diberkati. Setiap orang kamu punya mata sendiri, kamu bisa melihat. Punya hati, kamu bisa merasakan. Cuma nonton konten lah. Kenapa harus orang lain yang harus melihat? Kenapa orang lain yang harus merasakan? Karena kamu juga bisa cari tahu sendiri, kamu punya mata sendiri, punya hati sendiri. Kan bukan weting tresno jalanan seko jarini. Ya, tapi seko kolino kebiasaan yang dibangun antara dua individu. Kan kamu juga bisa tanya sendiri ke orang ya kan Yeah. kamu sebenarnya gimana apa kamu beneran fuckboy kan mending kamu yakin dari orang sendiri daripada dari temanmu emang lembaga survei kan nggak jelas juga kan kalau emang dia dari lulusan statistik nggak apa-apa bisa riset lah kalau dia cuman temen geng itu hasil rancu aja bisa aja kayak gini mas temanmu itu yang bilangin dia fuckboy suka sama ya itu malah juga yang kamu bisa deketin kan jadi dia merasakan kan iya jadi itu FTP itu mas ya kan bisa aja ya bisa aja Karena itu berarti koncok. salah Ya wis, terima kasih teman-teman buat semuanya. Terakhir dari aku mungkin istilahnya apa namanya kan yang berhubungan dua betul kata Akbar jadi kamu yang bisa merasakan tanpa harus kata-kata dari temanmu gitu. Kalau semisal si cewek ngerasa cowoknya fuckboy untuk ngajak pacaran dan lain, oke mungkin fuckboy. Kalau si ceweknya pengen serius ya wis, nunggu yang ngajak nikah. iya Gak usah ngajak yang pengen cari tahu gitu-gitu kan percuma. Apa ya kamu mau mempertahankan cintamu itu, pacaranmu itu, tapi ujung-ujungnya nikahnya mbek wong liya kan percuma. Terus istilahnya fuckboy itu makanan sehari-hari laki-laki jomblo yang untuk mencari cewek. Ibarat kata kayak gitu. Jadi gitu ya mas ya. Kalau serius nikah. Serius nikah. Tapi sekarang mas kebanyakan kalau kita langsung ngajak nikah. Kira lanang nopo sih gitu. Iya. Lanang nopo sih. Si ceweknya apa sih kamu Bangani Dan opo. banyak juga loh fuckboy yang dia udah menikah tapi mendekati perempuan lain. Nah, itu. Makanya dari itu coba kalian lihat di internet kata ustadz apa itu hikmah nikah muda, apakah nikah muda merugikan? Tidak. Nikah muda merugikan? Tidak. Itu menjauhkan kita dari zina. Melangkapi setengah agama. Oke, terima kasih buat Masalah aku pertanyaannya. nggak boleh nikah muda. saya juga Kalau mau nikah aku pengen nikah. saya Saya juga mau. pengen Kalau batu digodok empuk, saya nikah muda. saya juga pengen sekarang pun pengen Ya udahlah teman-teman, makasih buat waktunya. Mungkin kita next episode buat ngomong lagi soal ini. Buat teman-teman yang nggak setuju sama pendapat kita nggak apa-apa, karena itu bebas karena pribadi masing-masing. Buat teman-teman cewek juga yang mungkin yang merasa kayak apa namanya istilahnya cowok yang fuckboy itu kayak gimana, terus di komen. Terus kalau ada yang mau ngasih inspirasi lagi bisa kok join sama kita ya. tahu hal-hal yang clear Fuckboy di mata cowok kita ini sudah ngomong, fuckboy di mata cewek kalian Kita boleh. Iya. Kita tunggu. wes Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga kalian suka. Kalau nggak suka, boleh unsubs karena pribadi kalian bebas. YouTube bebas YouTube lebih dari TV. Bebas. Pray for Skinny 24 karena dia sudah pensiun dari YouTube. yang penting kita siap yang penting Jazz 05 Buat yang mau bukan yang mau pom calling Afi. Buat yang mau adat calling dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jam dulu. Eh. And I'll go